Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu Iqbal Bindadari, NIM 073, Jeremy Damar Argadia, NIM 074, Jihan Salanabila, NIM 075. Hal-hal yang dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, yaitu sistem pengendalian internal pemerintah dan pembangunan zona integritas. Sistem pengendalian internal pemerintah. Sistem pengendalian internal pemerintah. Tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Para aparatur negara, pihak swasta, dan masyarakat madani untuk menumbuh kembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik. Salah satu cara pencegahan terjadinya praktek korupsi adalah pengembangan sistem akuntansi yang baik oleh pemerintah dan pengawasan terhadap kualitas informasi keuangan instansi pemerintah. Beberapa aturan tentang keuangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada DPR ataupun DPRD. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah atau yang biasa disingkat APIP. Menurut Budiono, meminta agar seluruh instansi pemerintah meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dan menugaskan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mengkoordinasikan upaya perbaikan tersebut. Untuk itu, Wakil Presiden Republik Indonesia mengingatkan bahwa penerapan SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah baik pusat ataupun daerah. Selanjutnya, menurut Budiono, juga meminta kepada APIP agar meningkatkan kerjasamanya dengan seluruh jajaran instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menerapkan SPIP secara optimal. Pembangunan zona integritas. Pembangunan zona integritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permen Pan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, atau biasa yang disingkat WBK atau WBBM. Pembangunan zona integritas dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian, pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam pencegahan korupsi di pemerintahan. Zona integritas adalah sebuah konsep yang berasal dari konsep Island of Integrity. Island of Integrity atau Pulau Integritas biasa digunakan oleh pemerintah maupun NGO untuk menunjukkan semangatnya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Terdapat dua kata kunci dalam zona integritas, yaitu integrity ataupun integritas dan island atau zone atau pulau atau kepulauan. Konsep dan implementasi. Integrity atau integritas diartikan sebagai sikap ataupun budaya yang menunjukkan konsistensi antara perkataan dan perbuatan serta sikap untuk menolak segala tindakan tercela yang dapat merugikan diri dan instansinya. Adapun zona atau island digambarkan sebagai unit-unit instansi pemerintah yang telah menanamkan nilai integritas di dalamnya. Konsep dan implementasi. Wilayah bebas korupsi atau biasa yang disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM,
penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Wilayah birokrasi bersih dan melayani atau biasa yang disingkat WBPM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Diharapkan melalui pembangunan zona integritas ini, unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBK atau WBPM dapat menjadi pilot project dan benchmark untuk kerja lainnya. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, masif, komprehensif, dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya. Membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atau perbuatan tercela lainnya. Membangun manusia berarti membangun mindset, aparatur pemerintahan untuk enggan, malu, dan merasa bersalah melakukan tindak pidana korupsi ataupun tindakan tercela lainnya. Untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam tugas serta mengawasi kinerja pegawainya, Kementerian Keuangan telah melakukan beberapa hal, antara lain 1. Membentuk dan meningkatkan fungsi unit kepatuhan internal. 2. Pengawasan melalui aplikasi WISE. 3. Melibatkan keluarga pegawai. 4. Penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.